Kalau kamu bisa benerin Ferrari ini, aku nikahi kamu dan ku buat kamu lemas setiap malam. Ini, kalau bukan karena saya, kasihan saya gak mau bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah jalan pedesaan yang sunyi. Ketika sebuah mobil klasik bernilai ratusan miliar tiba-tiba berhenti total di tengah panas siang. Asap hitam mengepul. Di balik kemewahan itu, berdiri Aurelia Savitri. Wanita cantik, kaya raya, bertongkat karena cedera kaki. Dengan wajah penuh amarah dan harga diri yang terluka. Tak ada mekanik, tak ada pertolongan. Hingga dari kejauhan, muncul seorang pemuda lusuh bernama Raka, membawa kotak perkakas tua dan tangan berminyak. Dengan sombong Aurelia berkata, "Kalau kamu bisa menghidupkan mesin V12 ini dalam 1 jam, aku beri kamu cek 500 juta, dan kamu boleh memintaku menjadi istrimu. Tapi kalau gagal, bengkel kumuhmu harus tutup." Sebuah tantangan pun terucap, sebuah janji yang tak masuk akal, dan sebuah nasib yang mulai dipertaruhkan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit siang itu cerah, nyaris tanpa awan. Sebuah mobil klasik berwarna merah marun melaju perlahan di jalan pedesaan yang jarang dilewati kendaraan. Suara mesinnya halus, berkelas, seolah setiap dentumannya adalah bahasa dari masa lalu yang agung. Di balik kemudi, duduk seorang wanita bernama Aurelia Savitri. Rambutnya tersisir rapi, kacamata hitam menutupi sebagian wajah cantiknya. Tangannya mencengkram setir dengan anggun, namun rahangnya mengeras. Ia tidak sedang menikmati perjalanan ini. Ia hanya ingin menjauh. Dari kota, dari manusia, dari pikirannya sendiri. Tiba-tiba, jarum penunjuk mesin bergetar. Suara halus itu berubah kasar. Dalam hitungan detik, mobil melambat. Asap hitam keluar dari kap depan. Aurelia menginjak rem dengan kasar. Mobil itu berhenti total. Aurelia terdiam beberapa detik. Lalu ia mengumpat pelan. Ia mencoba menyalakan mesin lagi. Sekali, 2 kali. Hanya suara kosong. Jalan itu sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada bengkel. Hanya hamparan sawah dan deretan pohon tua. Dengan kesal, Aurelia membuka pintu mobil. Ia turun perlahan, bertumpu pada tongkat penyangga yang selalu menemaninya. Setiap langkahnya terlihat anggun, tapi jelas menahan sakit. Wajahnya menegang, bukan hanya karena kaki, tapi karena rasa terhina. Mobil ini adalah kebanggaannya. Ferrari klasik yang hanya dimiliki segelintir orang di dunia. Dan sekarang, benda itu mati di tengah jalan seperti rongsokan. Aurelia mengeluarkan ponsel. Jarinya bergerak cepat menekan nomor mekanik pribadinya. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Nada dering itu seakan mengejeknya. Ia menutup telepon dengan kasar. Napasnya memburu. Amarah mulai naik ke permukaan. Seumur hidupnya, ia tidak pernah terbiasa menunggu. Tidak pernah terbiasa ditinggal. Tidak pernah terbiasa ditolak oleh keadaan. Ia berdiri di samping mobil, menatap asap yang masih mengepul. Di matanya, bukan hanya mesin yang rusak, tapi harga diri yang retak. Di kejauhan, dari balik tikungan kecil, tampak sesosok pria berjalan mendekat. Langkahnya santai. Bajunya lusuh. Di tangannya tergenggam sebuah kotak perkakas tua dengan noda karat di sudutnya. Aurelia belum menyadari kehadirannya. Ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri, dengan kemarahan yang belum menemukan sasaran. Dan tanpa ia tahu, pertemuan singkat di jalan sunyi itu akan mengubah hidupnya jauh lebih dalam daripada rusaknya sebuah mobil mahal. Pria itu kini berdiri beberapa meter dari mobil. Ia berhenti, memperhatikan pemandangan di depannya dengan tenang. Mobil klasik yang mengkilap, asap tipis yang masih keluar dari kap mesin, dan seorang wanita elegan bertongkat, berdiri dengan wajah penuh ketegangan. Namanya Raka Pradipta. Raka bukan orang asing bagi jalanan desa ini.
Setiap lekuknya ia kenal. Setiap suara mesin yang lewat, ia bisa menebak dari kejauhan. Sejak kecil, ia hidup di antara besi tua, onderdil bekas, dan suara mesin yang mati lalu hidup kembali. Ia melangkah lebih dekat. Tidak tergesa, tidak pula ragu. "Permisi," ucapnya pelan. Aurelia menoleh cepat. Tatapannya tajam, menilai dari ujung kepala hingga kaki. Baju Raka penuh noda minyak, sepatunya kusam, tangannya hitam oleh oli yang belum sempat dibersihkan. Ia mengernyit. "Kamu siapa?" tanyanya dingin. Raka mengangkat kotak perkakasnya sedikit. "Saya punya bengkel kecil di ujung desa. Saya lihat mobil ibu berhenti. Mungkin bisa saya bantu." Aurelia tertawa singkat. Bukan tawa hangat, tapi tawa meremehkan. "Bantu?" Dengan alat itu. Ia menunjuk kotak berkarat di tangan Raka. "Kamu tahu mobil apa ini?" Raka mengangguk pelan. "Ferrari 250 GTO. Nada suaranya datar. Tidak kagum, tidak berlebihan. Aurelia terkejut sesaat, lalu kembali menyipitkan mata. Ia melangkah mendekat setengah langkah, bertumpu pada tongkatnya. "Kalau begitu, kamu juga harusnya tahu. Mobil ini tidak disentuh sembarang orang, apalagi dengan tangan kotor seperti milikmu." Raka menatapnya tanpa tersinggung. Pandangannya jujur. Ia hanya melihat sebuah mesin yang bermasalah, bukan simbol kekuasaan. "Mesin tetap mesin," jawabnya singkat. "Mau mahal atau murah, kalau mati ya perlu diperiksa." Ucapan itu seperti percikan api. Wajah Aurelia memerah. "Kamu menggurui aku," katanya tajam. "Aku punya mekanik pribadi, orang-orang terbaik. Aku tidak butuh bantuan pemulung rongsokan." Raka tersenyum tipis, bukan senyum mengejek, lebih seperti menerima. "Kalau begitu, saya pergi." Ia berbalik. Langkahnya baru 2 ketika suara Aurelia kembali terdengar. "Tunggu." Raka berhenti. Aurelia menggertakkan gigi. Ia menatap mobilnya lagi. Lalu jalan kosong. Lalu sinyal ponsel yang tak kunjung muncul. Amarahnya bertabrakan dengan kenyataan. Ia menoleh pada Raka. Matanya menyala oleh emosi. "Kamu bilang bisa memperbaiki mesin ini." Raka menatapnya. "Bisa saya coba?" Aurelia menarik nafas panjang. Dadanya naik turun. Gengsi dan keputusasaan beradu di dalam dirinya. "Baik," katanya akhirnya. "Tapi dengarkan aku baik-baik." Ia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Raka. "Kalau kamu berani menyentuh mobil ini dan gagal, jangan harap hidupmu akan tetap sama setelah hari ini." Raka tidak mundur. Tidak pula menjawab. Ia hanya menatap mata Aurelia yang penuh api. Dan di saat itulah, dua dunia yang tak seharusnya bersinggungan mulai saling mendekat. Perlahan, berbahaya, dan tak bisa dihentikan. Angin siang berhembus pelan, membawa bau asap dan tanah kering. Aurelia berdiri dengan tubuh tegang. Tongkatnya menancap kuat di aspal. Wajahnya menunjukkan campuran marah, malu, dan rasa tak mau kalah. Raka membuka kap mobil perlahan. Ia belum menyentuh apapun. Matanya menyapu ruang mesin dengan fokus. Mesin itu rumit, bersih, terawat. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Belum sempat Raka berbicara, Aurelia sudah lebih dulu menyela. "Kamu punya waktu 1 jam." Nada suaranya keras, tajam. Raka menoleh. 1 jam untuk apa?" "Untuk membuktikan kamu tidak cuma omong kosong," jawab Aurelia. Ia melangkah mendekat setengah langkah, tongkatnya berbunyi saat menyentuh aspal. "Kalau dalam 1 jam mesin ini hidup, aku akan menepati janjiku." Raka mengernyit. "Janji apa?" Aurelia tersenyum miring, senyum yang penuh tantangan. "Aku beri kamu cek 500 juta. Dan kalau kamu mau, kamu boleh memintaku menjadi istrimu." Udara seakan berhenti. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Berat. Tidak masuk akal. Raka menatap Aurelia lama. Wajah wanita itu keras. Tapi di baliknya ada kelelahan yang tidak ia tutupi dengan sempurna. "Dan kalau gagal?" tanya Raka pelan. Aurelia mendengus. "Kalau gagal, bengkel kumuhmu harus tutup. Kamu tidak boleh lagi menyentuh mesin seumur hidupmu." Nada itu tidak main-main. Raka terdiam. Ia menatap mesin. Lalu jalan desa yang sunyi. Lalu kembali ke wajah Aurelia. "Saya tidak butuh uang sebanyak itu," katanya akhirnya.
Dan saya juga tidak butuh menikahi siapapun. Ucapan itu membuat Aurelia tersentak. Lalu kenapa kamu mau mencoba? Bentaknya. Raka menurunkan pandangan ke mesin. Karena mesin ini minta diperbaiki. Aurelia tertawa keras. Tawa yang terdengar sinis, tapi sebenarnya rapuh. Baik, katanya. 1 jam. Aku ingin lihat seberapa jauh tangan kotor itu bisa menyentuh Mahakarya. Ia menoleh ke arah mobil pengawalnya yang berhenti tak jauh dari sana. Seorang wanita turun, berpakaian rapi, berwajah dingin. Maya, awasi dia. Perintah Aurelia. Jangan biarkan dia merusak apapun. Maya mengangguk. Tatapannya penuh curiga pada Raka. Waktu mulai berjalan. Raka menarik nafas dalam. Ia membuka kotak perkakasnya. Alat-alat tua tersusun rapi. Ia bekerja tanpa suara, tanpa drama. Sementara Aurelia berdiri beberapa langkah jauhnya, menyelangkan tangan, menatap dengan penuh keyakinan bahwa pemuda itu akan gagal. Ia tidak sadar bahwa tantangan yang baru saja ia ucapkan bukan hanya mempertaruhkan sebuah mesin, tapi juga nasib, harga diri, dan masa depan yang tak pernah ia rencanakan. Raka berdiri tepat di depan mesin yang terbuka. Tangannya mulai bergerak perlahan, seolah menyapa setiap bagian yang ada di hadapannya. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, wajahnya tenang, matanya fokus. Ia menyentuh beberapa selang, memeriksa baut, mengamati bekas oli yang tidak wajar. Bau bensin yang bercampur asap masih tertinggal di udara. Di belakangnya, Maya berdiri dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam, penuh curiga. Hati-hati, katanya sinis. 1 goresan saja, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Raka tidak menoleh, ia tetap bekerja. Mesin ini tidak mati karena usia, ucapnya pelan. Ada aliran yang terputus. Maya mendengus, jangan sok tahu. Waktu terus berjalan, matahari perlahan bergeser, panas mulai menekan. Aurelia duduk di tepi pembatas jalan, tongkatnya disandarkan di samping. Ia memperhatikan dari jauh. Setiap gerakan Raka ia ikuti dengan tatapan waspada. Di dadanya, ada perasaan asing yang mulai muncul. Bukan harapan, tapi kegelisahan. Raka membuka satu bagian mesin. Keningnya berkerut. Ini bukan kerusakan biasa, gumamnya. Maya mendekat. Wajahnya menunjukkan senyum mengejek. Sudah saya bilang, kamu tidak akan mengerti. Raka menghela napas. Ia mengambil kain lap dari sakunya, membersihkan tangannya, lalu melanjutkan. Aurelia memperhatikan lebih dalam. Ia terbiasa melihat mekanik profesional bekerja. Seragam rapi, alat modern. Tapi pemuda ini berbeda. Gerakannya pelan, namun pasti. Seperti seseorang yang mendengarkan, bukan memaksa. Sesekali, tatapan Raka tanpa sengaja bertemu dengan mata Aurelia. Sekilas. Namun, cukup lama untuk menangkap sesuatu. Di balik wajah dingin itu, Raka melihat kelelahan. Kesepian. Seperti seseorang yang selalu dikelilingi orang, tapi tidak pernah benar-benar ditemani. Aurelia cepat memalingkan wajah. Ia tidak suka ditatap seperti itu. Fokus saja pada mesinmu, katanya ketus. Raka mengangguk singkat. Ia kembali bekerja. Baut demi baut dilepas. Suara logam kecil jatuh ke dalam wadah. Maya mulai gelisah. 1/2 jam telah berlalu. Waktu kamu tinggal sedikit, katanya. Raka tidak menjawab. Tangannya kini masuk lebih dalam ke ruang mesin. Ia berhenti sejenak. Matanya menyipit. Ia menemukan sesuatu. Dan tanpa memberitahu siapapun, ia mulai menyusun ulang bagian yang menurutnya menjadi sumber masalah. Di bawah matahari yang kian condong, ketegangan semakin menebal. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin, dan detak waktu yang terus berjalan menuju batas yang tidak bisa ditawar. Bayangan mulai memanjang di aspal. Matahari tak lagi tepat di atas kepala. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Aurelia berdiri kembali. Tongkatnya menghantam tanah pelan setiap kali ia melangkah. Wajahnya tegang. Matanya terus berpindah antara jam di pergelangan tangan dan punggung Raka yang masih membungkuk di depan mesin. 15 menit lagi, ucap Maya dingin. Aurelia tidak menjawab.
Tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak tantangan itu diucapkan, muncul rasa ragu di dadanya. Bagaimana jika mobil itu benar-benar hidup? Ia mengepalkan tangan. Ia tidak suka memikirkan kemungkinan itu. Raka mengusap keringat di dahinya. Tangannya hitam oleh oli. Napasnya aturan, meski wajahnya menunjukkan kelelahan. Ia menutup kembali satu bagian mesin, lalu memeriksa sambungan terakhir. Ini bisa gagal. Gumamnya pelan. Atau bisa hidup. Ia berdiri, menatap mesin beberapa detik, seolah mendengarkan denyut yang tersembunyi di dalamnya. Aurelia mendekat tanpa sadar. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Ia bisa melihat jelas goresan kecil di tangan Raka. Kulit kasar yang terbentuk dari kerja bertahun-tahun. 10 menit, kata Maya. Aurelia mengangkat tangan. Cukup. Maya terdiam. Raka mengambil lap sekali lagi, membersihkan tangannya sekadarnya. Ia duduk di kursi pengemudi. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Aurelia menahan napas. Raka memasukkan kunci. Tangannya berhenti sepersekian detik. Ia memejamkan mata. Bukan berdoa. Hanya memastikan. Lalu ia memutar kunci. Mesin bergetar. Sekejap, hening. Aurelia menutup mata. Rahangnya mengeras. Kemudian suara itu muncul. Dalam, berat, hidup. Mesin Ferrari klasik itu menderu dengan suara yang sempurna. Tidak tersendat, tidak batuk. Sehat. Aurelia membuka mata lebar. Maya mundur satu langkah. Suara mesin mengisi udara pedesaan. Getarannya terasa nyata. Raka melepaskan tangannya dari setir. Ia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk kecil, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa mesin itu telah kembali ke tempatnya. Aurelia berdiri terpaku. Tongkat di tangannya hampir terlepas. Waktu 1 jam belum habis. Dan satu kalimat yang tadi diucapkan dengan amarah, kini berubah menjadi belenggu yang tidak bisa ia hindari. Suara mesin masih terdengar stabil ketika Raka mematikan kontak perlahan. Keheningan kembali menyelimuti jalan desa. Namun rasanya berbeda. Lebih berat. Lebih menekan. Aurelia berdiri mematung. Tatapannya tertuju pada kap mobil yang kini tertutup rapi. Tidak ada lagi asap. Tidak ada lagi tanda kerusakan. Yang tersisa hanya gema tantangan yang tadi ia ucapkan dengan penuh emosi. Ia menoleh ke arah Raka. Pemuda itu berdiri beberapa langkah darinya. Bajunya semakin kotor. Wajahnya lelah. Tapi sorot matanya tetap tenang. "Kamu berhasil," ucap Aurelia akhirnya. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Raka mengangguk. Mesin ini tidak mau mati. Ia hanya tersendat. Maya melangkah maju dengan wajah tegang. "Ibu, ini tidak perlu dibesar-besarkan. Kita bisa bayar dia. Lebih dari cukup." Aurelia mengangkat tangan. "Hentikan." Ia menarik nafas panjang. Di dalam kepalanya bayangan keluarga besarnya muncul. Nama baik, reputasi, kehidupan sosial yang ia bangun selama bertahun-tahun. Semua terancam oleh ucapannya sendiri. "Aku menepati janji," katanya tegas. "Uang itu akan kamu terima." Raka menatapnya. "Saya tidak datang untuk uang." Aurelia terdiam. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. "Dan tentang yang satu lagi," lanjut Aurelia dengan suara tertahan. "Aku juga tidak menariknya kembali." Maya terperanjat. "Ibu, ini gila." Aurelia menoleh tajam. "Aku tidak pernah main-main dengan kata-kataku."
Beberapa hari kemudian, keputusan itu menjadi kenyataan. Pernikahan berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada undangan besar, hanya beberapa saksi, sebuah ruangan tenang, dan dua orang yang berdiri di hadapan takdir yang sama-sama tidak mereka rencanakan. Raka mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki. Aurelia duduk dengan anggun, tongkatnya masih setia di sampingnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan. Keluarga Aurelia hadir dengan wajah dingin. Tidak ada restu yang hangat, hanya diam yang penuh penilaian. Saat ijab terucap, dunia Aurelia seakan terbelah. Ia telah melompat jauh dari kehidupannya yang lama menuju sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dan di sisi lain, Raka berdiri dengan hati yang juga belum sepenuhnya siap. Pernikahan itu sah, namun tidak ada yang tahu, ujian sesungguhnya justru baru akan dimulai setelah malam tiba. Saya tidak datang untuk uang. Aurelia terdiam. Ucapan itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Dan tentang yang satu lagi, lanjut Aurelia dengan suara tertahan. Aku juga tidak menariknya kembali. Maya terperanjat. Ibu ini gila. Aurelia menoleh tajam. Aku tidak pernah main-main dengan kata-kataku. Beberapa hari kemudian, keputusan itu menjadi kenyataan. Pernikahan berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan besar. Hanya beberapa saksi, sebuah ruangan tenang, dan dua orang yang berdiri di hadapan takdir yang sama-sama tidak mereka rencanakan. Raka mengenakan pakaian paling rapi yang ia miliki. Aurelia duduk dengan anggun, tongkatnya masih setia di sampingnya. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kegelisahan. Keluarga Aurelia hadir dengan wajah dingin. Tidak ada restu yang hangat, hanya diam yang penuh penilaian. Saat ijab terucap, dunia Aurelia seakan terbelah. Ia telah melompat jauh dari kehidupannya yang lama menuju sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Dan di sisi lain, Raka berdiri dengan hati yang juga belum sepenuhnya siap. Pernikahan itu sah, namun tidak ada yang tahu ujian sesungguhnya justru baru akan dimulai setelah malam tiba. Malam turun perlahan, membawa sunyi yang berbeda dari siang. Rumah kecil yang menjadi tempat mereka bermalam terasa asing bagi Aurelia. Tidak ada pelayan, tidak ada kemewahan. Hanya cahaya lampu yang temaram dan suara jangkrik dari luar jendela. Raka duduk di kursi kayu, membersihkan tangannya yang masih menyisakan noda oli. Wajahnya tenang, tapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Pernikahan itu terasa nyata, namun juga ganjil. Terjadi begitu cepat, tanpa rencana, tanpa cerita panjang sebelumnya. Aurelia duduk di tepi ranjang, tongkatnya bersandar di sisi tempat tidur. Ia menatap lurus ke depan. Wajahnya datar, seolah menyimpan sesuatu yang belum siap ia ucapkan. Raka berdiri. Ia berjalan ke arah dapur kecil di sudut ruangan. Saya ambilkan air, katanya singkat. Aurelia mengangguk pelan. Beberapa detik berlalu. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Raka menuang air ke dalam gelas. Saat ia berbalik, langkah kaki lain terdengar dari belakangnya. Raka menoleh. Aurelia berdiri di ambang pintu dapur. Pak Tongkat. Ia berjalan tegak. Langkahnya mantap. Tidak ada raut menahan sakit. Tidak ada pincang. Tidak ada keraguan. Raka membeku. Gelas di tangannya hampir terlepas. Aurelia berhenti. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat.
Tidak ada suara. Tidak ada penjelasan. Hanya keheningan yang memanjang. Kakimu. Ucap Raka akhirnya. Suaranya pelan. Nyaris tidak terdengar. Aurelia menghela napas panjang. Ia menutup matanya sejenak. Lalu melangkah mendekat. Aku minta maaf, katanya lirih. Sudah lama sebenarnya sembuh. Raka meletakkan gelas di meja. Tangannya bergetar tipis. Kenapa kamu berpura-pura? Aurelia menunduk. Bahunya turun. Seolah beban besar akhirnya dilepaskan. Karena aku lelah, katanya. Lelah dimanfaatkan. Lelah dicintai karena hartaku. Lelah dilihat sempurna. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku ingin tahu, siapa yang tetap menghormatiku saat aku terlihat lemah. Siapa yang tidak menuntut, tidak memaksa, tidak memanfaatkan. Raka terdiam. Kata-kata itu tidak langsung menenangkannya. Ada rasa kecewa yang menyelinap. Bukan karena Kati itu sembuh, tapi karena kebohongan yang dibawa hingga ke pernikahan. Kamu mengujiku, katanya pelan. Aurelia mengangguk. Aku menguji dunia, dan kamu yang menjawabnya. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Malam itu tidak diakhiri dengan pelukan, tidak juga dengan pertengkaran. Hanya dua jiwa yang berdiri di ruang sempit, dihadapkan pada kebenaran yang tidak mereka siapkan. Dan satu keputusan yang belum terucap. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menembus celah jendela kayu. Udara desa terasa sejuk. Aroma tanah basah masih menggantung sejak subuh. Raka duduk di luar rumah, di bangku panjang yang menghadap halaman kecil. Ia menatap jauh ke arah sawah. Malam tadi meninggalkan banyak hal di kepalanya. Kebohongan, kejutan, dan perasaan yang belum ia beri nama. Aurelia keluar perlahan. Ia melangkah tanpa tongkat. Kali ini ia tidak bersembunyi. Wajahnya terlihat lebih sederhana. Tidak ada rias berlebihan, tidak ada sikap tinggi. Ia berhenti beberapa langkah dari Raka. Aku tidak minta kamu langsung mengerti, katanya pelan. Aku hanya ingin jujur sekarang. Raka menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada amarah di matanya. Hanya lelah dan kejujuran yang sama-sama rapuh. Aku kecewa, ucap Raka akhirnya. Tapi bukan karena kakimu. Karena kebohongan itu dibawa sejauh ini. Aurelia mengangguk. Aku pantas menerima itu. Raka menarik napas dalam. Ia berdiri. Aku menikahimu bukan karena hartamu. Bukan juga karena kakimu yang sakit. Katanya tenang. Aku menikahimu karena aku melihat jiwa yang sendirian dan butuh ditemani. Kata-kata itu membuat Aurelia menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, air mata jatuh tanpa ia sembunyikan. Maafkan aku, ucapnya lirih. Raka tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Itu cukup. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Aurelia mulai belajar hidup tanpa jarak, tanpa perintah. Ia membantu di bengkel kecil Raka, mengelap alat, mendengarkan suara mesin. Menghargai kerja yang dulu ia pandang rendah. Raka tetap menjadi dirinya, tidak berubah oleh uang, tidak silau oleh masa lalu Aurelia. Di desa kecil itu, tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan. Hanya dua orang yang belajar berjalan sejajar, tanpa sandiwara, tanpa ujian lagi, tanpa topeng. Dan di tengah kesederhanaan itulah, hidup baru mereka perlahan menemukan bentuknya sendiri.